Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Haji Ludirman Munir, Datuk Palimo Bandaro, Kurang Simabua, Cingkarya. Dengan ini mengucapkan Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga busana sadonya lagi bisa mendengar seluruh Indonesia, seluruh dunia. Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo Nani Nuraini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sanak keluarga penampu sadonya. Jumlah bunga di taman tidak pernah dihitung. Banyaknya ikan di lautan tidak terbayangkan. Kita tidak bisa bertemu langsung, tapi dengan HBH virtual, silaturahmi bisa dijalankan. Selamat halal bihalal, sanak keluarga penampu sadonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Ikatan Keluarga Benua Ampu Jakarta, sahabat saya Insinyur Haji Noviar Zen. Yang kita muliakan orang tua kita, Bapak Muhtar Naim, Bapak Muhammad Abduh, dan seluruh sesepuh masyarakat Benua Ampu di perantauan. Yang kami hormati Ketua Panitia Halal Bihalal Virtual Ikatan Keluarga Benua Ampu, Saudaraku Imran Ilyas. Al-Mukarram Ustadz Haji Ilham Tasmi LCMA. Yang kita anjong tinggi yang bagadang, angku-angku nenek mama, alim ulama, Cadiak pandai, bundo kanduang, rang mudo arif budiman. Ndak bersisih aja bersibak, ndak babate je bainggo, ndak dibaca tuah masing-masing, ketik ndak disabui namo, gadang ndak disabui enggala, di dalam sambah kasadonyo. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita panjatkan doa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga dapat bertatap muka dalam acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Benua Ampu Jakarta tahun 2020. Meskipun dilaksanakan secara virtual, tentunya kita tetap berharap semoga tidak mengurangi semangat, kehangatan, dan makna yang hakiki dari acara ini. Selawat dan salam, marilah tidak henti-hentinya kita kirimkan bagi arwah junjungan kita, uswatun hasanah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan semoga syafaat beliau tercurah kepada kita di yaumil akhir nantinya. Masih dalam suasana Idul Fitri 1441 Hijriah. Atas nama pribadi, keluarga, pemerintah Kabupaten Agam, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia. Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 21 Juli 2019, kita berkumpul di Auditorium Manggala Wana Bakti, Jakarta. Masih segar dalam ingatan kita betapa meriahnya acara tersebut. Dihadiri lebih kurang 1.200 orang. Pada hari itu juga kita bersepakat bahwa pada tahun 2020 akan diselenggarakan acara Pulang Bersama yang akan diikuti oleh seluruh keluarga besar Benua Ampu se-Indonesia, bahkan juga dari luar negeri. Kami menyambut baik hajatan Pulang Bersama itu. Sebagai buktinya, beberapa persiapan telah kita laksanakan di Kabupaten Agam, khususnya di Benua Ampu.
Di antaranya adalah membangun kantor camat Banu Ampu yang baru dan lebih representatif. Dan alhamdulillah saat ini sudah dirampungkan. Masjid-masjid diperbaiki dan juga diperindah untuk lebih memperkuat ingatan kita. Waktu dulu kita sama-sama belajar mengaji, berkumpul dan bermain bersama-sama di masa-masa yang indah di kampung halaman. Jaringan jalan diperlebar dan diperbaiki, serta pinggiran ditanami pohon pelindung dan taman-taman bunga. Sesungguhnya pada tahun 2020 juga telah kita canangkan sebagai tahun Ayo Ke Agam. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk mewujudkan tagline tersebut. Berbagai objek wisata dibangun baru dan direvitalisasi. Di antaranya Pantai Pasir Tiku, Linggai, Puncak Lawang, Sejuta Janjang di Pakan Senayan, Bantoroyo, Ikan Sati Sungai Janiah, Janjang Koto Gadang, agrowisata petik jeruk di Koto Gadang, Bukit Batu Baka Kamamudia, dan lain sebagainya. Semua itu dipersiapkan untuk menyambut para perantau Banu Ampu yang akan pulang bersama. Kita juga memperkirakan cukup banyak perantauan nagari lainnya yang akan pulang bersama tahun ini. Selain itu, momen tersebut juga akan kami gunakan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada seluruh masyarakat di kampung dan di perantauan. Karena pada awal tahun 2021 nanti, insya Allah kami akan mengakhiri masa bakti kami sebagai bupati di Kabupaten Agam. Intinya adalah pemerintah Kabupaten Agam berupaya secara sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam menyambut kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak kemenakan kita dari rantau yang akan menghabiskan masa liburnya di kampung halaman pada liburan tahun 2020 ini. Namun apa hendak dikata, bencana pandemi COVID-19 yang melanda dunia menyebabkan kepulangan Nusana harus ditunda untuk sementara waktu. Kami menyadari penundaan ini akan menimbulkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap kampung halaman. Namun dengan berat hati, hal itu harus kita lakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19 di kampung halaman maupun di perantauan. Jangan sampai ada warga kita yang tertular virus yang mematikan tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif dan partisipasi Ikatan Keluarga Banu Ampu dalam menjalankan halal bihalal tahun 2020 ini secara virtual. Karena dalam kondisi apapun, hubungan silaturahmi antara kampung dan rantau harus kita tetap jaga dan pertahankan. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia, berbagai upaya akan terus kita lakukan untuk melindungi anak kemenakan kita di kampung dari penularan virus corona ini. Di tingkat kabupaten, kita membentuk pos-pos pemantauan untuk mengantisipasi masuknya virus ke Kabupaten Agam. Begitu juga di tingkat kecamatan dan nagari. Bahkan di tingkat nagari, kita mengendalikan penyebaran virus ini berbasiskan kaum dan kearifan lokal. Artinya seluruh nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan parik paganagari semuanya dikerahkan bahu-membahu menghadang penyebaran virus yang mengancam anak kemenakan kita tersebut. Hasilnya, penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Agam relatif terkendali. Sampai hari ini tercatat hanya 18 warga Agam yang terpapar. Dan alhamdulillah semuanya dapat sembuh dan pulih kembali. Dan dari Kecamatan Banu Ampu tercatat tidak satupun yang terpapar virus tersebut. Pada sisi ekonomi, pemerintah Kabupaten Agam dipaksa untuk mencari cara-cara yang elegan guna mengatasi banyaknya masyarakat yang kehilangan penghasilan, berkurangnya jam kerja, bahkan mungkin PHK akibat kebijakan stay at home. Jauh sebelum pemerintah pusat dan provinsi menolak bantuan, kita telah lebih dahulu mengambil langkah yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Agam. Di antaranya adalah menyalurkan beras dan garam gratis untuk masyarakat miskin dan kehilangan penghasilan. Melaksanakan operasi pasar khusus secara mobile. Penyaluran sayur-sayuran, buah-buahan, dan bahan pangan lainnya yang kita beli sebagai hasil produksi masyarakat petani di Kabupaten Agam. Menjaga ketahanan pangan melalui Agam Menyemai dan menghimpun serta menyalurkan bantuan dari para donatur, ikatan alumni, dan ikatan perantau. Tagak kampuang paga kampuang, tagak nagari paga nagari. Kebijakan tersebut ternyata cukup efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan ketenangan kepada masyarakat kita. Alhamdulillah pada saat ini sekitar 65% masyarakat Agam sudah menerima bantuan.
sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kelompok yang dinilai cukup mampu seperti PNS, TNI, dan Polri. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia, penanganan dampak ekonomi dari COVID-19 ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Seluruh pihak terlibat secara aktif, baik saudara kita yang bertahan di rantau maupun masyarakat kita yang berada di kampung halaman. Kita selalu saling ingat mengingatkan, baik yang di rantau maupun yang di kampung. Kebersamaan ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian masyarakat kita yang tidak hanya memikirkan kehidupannya saja, namun juga peduli terhadap saudara-saudara di kampung halaman. Berbagai bantuan dari perantau telah kami terima dan kami salurkan kepada masyarakat agam, seperti bantuan beras dan pangan lainnya, masker, serta alat pelindung diri untuk petugas medis. Khusus untuk Banu Ampu, tercatat jumlah sumbangan yang berasal dari perantau tidak kurang dari 550 juta rupiah. Fakta ini semakin membuktikan bahwa keterikatan emosional antara perantau dan kampung halamannya sungguh sangat besar dan membesarkan hati. Semoga kedepannya semangat ini bisa kita pelihara dan lestarikan. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia, saat ini kita telah masuki tatanan hidup baru pasca berakhirnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Walaupun kita menyadari wabah corona ini belum berakhir, namun perekonomian masyarakat kita harus tetap berjalan. Sektor ekonomi produktif yang sempat stagnan perlu dan bahkan harus dibangkitkan kembali. Untuk itu kami harapkan agar masyarakat Banu Ampu di perantauan akan kembali bangkit menggiatkan perekonomian masing-masing. Kami juga mohon agar para perantau tetap membantu untuk membangkitkan perekonomian anak negari di kampung halaman. Namun dalam pelaksanaannya tentunya kita harus tetap waspada, menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan pakai sabun. Era baru juga mengharuskan kita agar mampu menyesuaikan diri dengan tatanan dan kebijakan baru. Kita dituntut untuk mengurangi bertemu secara langsung, padahal masyarakat Minangkabau terkenal dengan semangat komunal dan kolektivitasnya. Implikasinya, walaupun interaksi secara langsung dibatasi, tetapi silaturahmi tetap harus jaga melalui berbagai media. Baik itu melalui telepon, media sosial, maupun media virtual seperti yang kita laksanakan saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia, terakhir pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terima kasih kebijakan kepada masyarakat Banu Ampu yang telah berkenan menunda rencana ke pulang Basamo tahun 2020. Kedua, terima kasih atas berbagai sumbangan dan bantuan yang telah diberikan kepada sanak saudara kita di kampung halaman. Ketiga, terima kasih kepada panitia yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan ini. Kepada seluruh masyarakat Banu Ampu di perantauan diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Mohon tetap menjaga marwah orang agam, orang Banu Ampu di perantauan, dan senantiasa menjunjung tinggi falsafah, di mana bumi dipijak, di situ langit dicunjung. Di mana air disawat, di situ rantiang dipatah. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga pertemuan kita ini diberkati Allah dan menjadi amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.